Oke, nah jadi teman-teman terkait apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu sangat erat kaitannya dengan update dan update yang sekarang sedang kita fokuskan terkait resolusi penurunan berat badan. Seperti yang teman-teman ketahui, dulu orang banyak sekali yang berpikir bahwa untuk bisa turun berat badan, it's just about a calorie. Jadi kalau kita diet, pasti pikirannya adalah defisit kalori. Kalau kita diet, pikirannya defisit kalori. Nah, akan tetapi teman-teman, ternyata makin ke sini itu orang-orang udah mulai aware dengan yang namanya healthy diet. Orang-orang udah mulai aware dengan yang namanya bagaimana menjalankan program turun berat badan, naik berat badan, atau jaga berat badan, tapi juga sangat relate dengan kondisi nutrisi. Semenjak era-era 2021 dan 2022 atau awal-awal 2020 itu orang-orang udah mulai melek tuh dengan yang namanya nutrisi, dengan yang namanya mikronutrisi, orang-orang udah mulai kenal dengan namanya vitamin D gitu kan, udah mulai kenal dengan manfaat vitamin D, kemudian udah mulai kenal dengan sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi hal-hal baru yang berkaitan dengan gaya hidup sehat dan aktif. Itu sempat happening di 2 tahun terakhir, teman-teman ya. Nah, secara tidak langsung hal ini juga menjadi satu informasi baru ke kita semua bahwa untuk bisa dapetin penurunan berat badan itu bukan hanya tentang defisit kalori, tapi juga kita bicara tentang asupan makanan, kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang bagaimana pola tidur, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan dalam cara untuk bisa mendapatkan berat badan ideal. Nah, teman-teman semua, walaupun sudah banyak sekali informasi-informasi yang teman-teman bisa akses terkait bagaimana cara mendapatkan penurunan berat badan, bagaimana cara untuk bisa jaga pola makan. Bahkan nih teman-teman, saya pernah searching di Google menu diet untuk 1 minggu. Itu udah ada teman-teman. Sudah ada sebenarnya menu diet untuk 1 minggu. Tapi kenapa banyak sekali orang-orang atau teman-teman kita di luar sana itu masih saja berkutat dengan yang namanya berat badan berlebih. Bahkan teman-teman, saya ada satu artikel menarik yang mungkin nanti kita akan bahas di next ya. Itu bercerita tentang 60% orang-orang yang melakukan program diet itu sebenarnya sudah capek atau sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Karena mereka udah sudah ngerasa jenuh dengan program yang mereka lakukan, sudah ngerasa tidak ada hasil, dan masih banyak lagi hal-hal faktor-faktor yang menyebabkan mereka udahlah gini aja lah. Sehingga banyak sekali teman-teman kita itu berlindung di balik campaign body positivity ya. Body positivity it's good, campaign bagus banget, tapi banyak orang yang obesitas, yang punya berat badan berlebih, berlindung di balik campaign itu, teman-teman. Dan mengesampingkan faktor kesehatan. Saya adalah orang yang paling terdepan bilang bahwa kamu boleh saja gemuk terus merasa cantik, kamu boleh gemuk terus merasa happy, kamu gemuk terus merasa bisa olahraga, boleh banget teman-teman. Tapi gemuk itu pasti belum tentu sehat. Ya, gemuk belum tentu bugar, dan itu fakta. Suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bersama, teman-teman, ya. Nah, kalau kita bicara tentang obesitas, kalau kita bicara tentang gemuk, kalau kita bicara tentang berat badan ideal, maka kita perlu membahas dengan namanya komposisi tubuh. Karena di sisi lain, teman-teman, ketika kita bicara berat badan, kita bicara angka. Tapi kita tidak atau belum tahu angka itu tuh menunjukkan apa. Sehingga banyak orang yang ngerasa desperate, yang ngerasa nggak berhasil dengan programnya, karena diukur hanya dengan angka di timbangan. Padahal teman-teman, kalau kita bicara angka di timbangan, itu kita bicara skala globalnya adalah komposisi tubuh. Secara garis besar, komposisi tubuh manusia itu ada otot, ada air, ada lemak. Secara sederhananya, berat otot ditambah berat air ditambah berat lemak, itulah berat badan kita, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bilang berat badan saya 80 kilo, maka bisa saja yang berat itu adalah berat otot, berat air. Sementara lemaknya kurang, body fat-nya kurang, atau visceral fat-nya kurang, atau masuk dalam kategori ideal. Atau di sisi lain, bisa aja nih berat badannya masuk kategori ideal, misalnya berat badan ideal teman-teman adalah 55 kilo. Akan tetapi ternyata lemak tubuhnya tinggi, visceral fat lemak perutnya tinggi, massa ototnya rendah, bahkan kadar air di tubuhnya juga rendah.
Nah, disinilah teman-teman, kita perlu menambahkan satu informasi baru untuk kita bisa ngecek progres dari program diet kita. Yang mana kita bukan hanya sekedar mengukur angka di timbangan, tapi kita juga perlu tahu nih data yang berkaitan dengan komposisi tubuh kita. Dan teman-teman semua, kalau kita bicara dan ikut webinar terkait tentang komposisi tubuh, maka ada 4 faktor penentu komposisi tubuh seseorang. Yang pertama, lain dan tak bukan adalah pola makan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang otot, kita bicara tentang air, kita bicara tentang lemak, mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini sangat berhubungan dengan yang namanya pola makan. Saya, teman-teman, berani bilang ke teman-teman semua, otot itu bukan dibentuk di gym, otot itu bukan dibentuk di olahraga. Ketika teman-teman bicara untuk meningkatkan massa otot, maka teman-teman perlu melakukan yang namanya asupan protein. Kenapa? Karena kalau di gym itu bukan bentuk otot, teman-teman. Di gym itu justru kita memaksa kerja otot sehingga sel-sel atau jaringan ototnya rusak. Dan ketika sel-sel jaringan otot rusak pada saat kita nge-gym, kita perlu masukin protein. Supaya apa? Supaya miofibril atau jaringan-jaringan atau sel-sel ototnya itu bisa terbentuk yang baru. Akibatnya apa? Terjadilah pembesaran dan peningkatan massa otot. Jadi kalau teman-teman nge-gym, pola makannya ngaco, ya sama aja. Makanya ada banyak orang di luar sana udah nge-gym berjam-jam, bertahun-tahun, hasilnya nggak ada. Karena apa? Karena dia lupa dengan pola makannya. Ya, terus yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dibagi dua, teman-teman. Aktivitas fisik berkaitan dengan olahraga atau yang biasa kita kenal dengan exercise activity thermogenesis. Yang kedua adalah non-exercise activity thermogenesis. Aktivitas fisik yang berkaitan dengan gerak harian. Teman-teman jalan kaki, naik turun tangga, angkat beban, nyapu, ngepel, nyuci piring, gendong anak, window shopping, jalan-jalan kemana-mana, itu termasuk non-exercise activity thermogenesis. Kalau exercise activity thermogenesis, ya olahraga seperti biasanya. Ya. Terus yang ketiga, proses penuaan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman bicara healthy aging atau menua dengan sehat, itu bisa aja teman-teman mulai dari sekarang. Tapi menua itu tidak bisa dihindari. Ini penting nih, ya. Kalau teman-teman pengen menghindari tua nggak bisa. Tua itu pasti, teman-teman. Tapi tua dan sehat, nah itu beda lagi kasusnya, ya. Jadi proses penuaan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi massa otot, akan mempengaruhi yang namanya metabolisme, yang akibatnya apa? Ketika kita bandingkan orang yang usianya 20 tahun dengan orang yang usianya 50 tahun, sama-sama program diet, pola makan sama, olahraga sama, hasilnya bisa beda, teman-teman. Ya, kenapa? Karena itu tadi proses penuaan mempengaruhi massa otot dan juga metabolisme seseorang. Dan yang berikutnya adalah kondisi kesehatan. Makanya banyak orang yang memaksa tubuhnya untuk bisa dapetin hasil program yang luar biasa, tapi mereka lupa bahwa recovery atau perbaikan sel-sel tubuh yang rusak itu terjadi pada saat kapan? Saat istirahat. Jadi nggak perlu teman-teman sampai yang sewow itu olahraga berjam-jam, terus memaksakan diri untuk pola makannya sampai yang defisit kalori ngaco dan segala macamnya, tapi teman-teman lupa dengan istirahat. Makanya saya selalu bilang, untuk bisa dapetin hasil program yang maksimal, itu adalah multifaktorial. Kita nggak bisa hanya mengecek di salah satu faktor aja. Kita perlu ngecek pola makannya, kita perlu ngecek air putihnya, kita perlu ngecek olahraganya, kita perlu ngecek pola tidurnya, ya. Jadi semua hal ini berkaitan, teman-teman. Dan ini yang paling sering saya temuin. Saya nggak maulah olahraga angkat beban. Olahraga angkat beban itu saya nggak mau punya otot. Nggak bisa, teman-teman. Redaksi kalimat saya nggak mau punya otot itu saya paham maksudnya. Yang maksud dengan otot itu adalah badannya lebih kencang atau punya otot yang lebih besar. Tapi itu keliru digunakan. Kenapa? Karena dari kita lahir tuh otot sudah ada di tubuh kita, teman-teman. Mau wanita, mau laki-laki, itu sudah ada otot. Yang berbeda adalah jumlah komposisinya. Kalau wanita, itu jumlah komposisi paling banyak adalah lemak. Sementara pada laki-laki atau pada pria, itu jumlah komposisi yang paling tinggi adalah massa ototnya. Nah, kenapa wanita punya jumlah komposisi tubuh lemak lebih banyak dibanding laki-laki? Karena berkaitan dengan faktor fisiologis dari tubuh wanita.
wanita menstruasi, wanita mengandung, wanita melahirkan, wanita menyusui. Ini adalah fungsi-fungsi fisiologis yang membutuhkan energi dalam jumlah yang banyak, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, energi yang banyak itu disimpan di jaringan lemak. Makanya wanita punya komposisi tubuh jaringan lemak lebih banyak dibandingkan pria. Oke? Nah, maka dari itu, bisa nggak sih kita mengubah komposisi tubuh kita? Jawabannya bisa, ya. Ada istilah yang namanya rekomposisi tubuh, di mana kalau misalnya jaringan lemak kita berlebih, body fat kita tinggi, kita pengen body fatnya kita kurangin, terus massa ototnya kita naikin. Itu bisa, teman-teman. Namanya adalah rekomposisi tubuh. Mau laki-laki, mau wanita, keduanya bisa dan punya peluang untuk merekomposisi tubuhnya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya? Oke. Nah, rekomposisi tubuh ini sebenarnya selalu ditanyakan sama orang-orang gitu kan. Kenapa sih kita perlu merekomposisi tubuh kita? Ada banyak faktor yang bisa kita jelaskan atau kita jabarkan. Kalau kita bicara tentang kesehatan, otomatis lemak tubuh yang berlebih akan cenderung berpotensi membuat inflamasi atau peradangan lebih banyak di tubuh kita. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa dengan kita dalam kondisi berat badan berlebih atau obesitas, potensi kita terkena penyakit itu lebih besar, teman-teman. Baik itu penyakit turunan atau penyakit yang disebabkan dari pola hidup sehari-hari. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang faktor-faktor kebugaran, itu beda lagi ceritanya. Nah, tapi di sini saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kalau kita bicara tentang angka di timbangan, itu bisa saja dua orang yang sama, teman-teman, berat badannya sama-sama 52 kilo, itu looks-nya berbeda. Berbeza, ya. Kok berat badan kamu berapa? 52 kilo. Tinggi kamu berapa? 150. Kok kita tingginya sama, berat badannya sama, tapi kok kamu kelihatan lebih gemuk ya, atau kamu kok kelihatannya lebih slim dibanding saya ya? Jawabannya adalah karena faktor komposisi tubuh, teman-teman. Ya, bisa saja 52 kilo itu lemak tubuhnya lebih banyak dibanding massa ototnya. Makanya terlihat agak gempal. Sementara ada orang yang 52 kilo berat badannya itu terdiri dari komposisi tubuh, lemaknya sedikit, tapi massa ototnya tinggi. Makanya ada orang yang berat badannya itu masuk kategori berat badan berlebih, tapi lean, kenceng, muskular, atau berotot, teman-teman. Lah, berat badannya sama kayak saya, tapi kok dia lebih kelihatan lebih ini ya, lebih lean ya badannya ya, lebih kenceng ya. Ya karena massa ototnya lebih banyak, teman-teman, ya, dibanding pada lemak tubuhnya. Nah, inilah pentingnya kita perlu untuk merekomposisi tubuh kita. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua bahwa kalau kita bicara tentang progres penurunan berat badan, saya tahu betul memang kita pasti fokus pada angka di timbangan. Tapi jangan pernah lupa untuk membandingkan dan punya data foto kita setiap perjalanan program diet. Itu penting banget, teman-teman. Karena teman-teman akan lihat walaupun misalnya penurunan berat badannya tidak terlalu signifikan, tapi banyak sekali bagian-bagian di tubuh teman-teman yang berkurang lemak tubuhnya, body fatnya. Bisa bagian paha, bagian lengan, kemudian bagian wajah, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa berkurang akibat dari rekomposisi tubuh yang kita lakukan. Oke? Nah, kemudian saya flashback sekali lagi sekaligus mereminder, mengingatkan ke teman-teman semua bahwa itulah sebabnya untuk merekomposisi tubuh kita itu butuh waktu, butuh proses. Yang namanya waktu, proses, maka dibuat secara bertahap, teman-teman. Maka dari itu di kelas kita, di Premium Coaching itu dibuat tahapan-tahapan yang mana tujuannya itu sebenarnya adalah untuk memudahkan kita bersama untuk mengecek progres kita udah sampai mana, ya. Makanya dibuat basic 10 hari, dibuat advance 20 hari, dan dibuat maintenance 30 hari. Nah, di advance 20 hari ini, teman-teman, ada yang namanya kelas turbo, atau yang biasa dikenal dengan turbo program. Programnya 3 hari aja, dan turbo program ini bukan jalan pintas, tapi jalan tol, fast track-nya. Saya selalu bilang ke teman-teman, there is no shortcut on diet. Nggak ada jalan pintas dalam program diet. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan percepatan dari metabolisme tubuh kita sehingga kita bisa dapetin hasil lebih
cepat dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya, nah itulah sebabnya kita bicara tentang yang namanya kebiasaan. Berkali-kali nih, kebiasaan. Dan saya tahu betul teman-teman, untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, menambah kebiasaan baru, dan menjaga kebiasaan baru itu agar tetap terus berlangsung, itu butuh waktu teman-teman. Makanya kalau kita bicara tentang kebiasaan minum air putih, sampai akhirnya tercapai, kita bisa minum air putih 3 liter per hari, itu butuh waktu yang cukup berbeda-beda tiap orang. Ada yang misalnya butuh 10 hari, ada yang misalnya butuh 20 hari, ada yang misalnya butuh 1 bulan, but it's okay. Kenapa? Karena kalau kita bicara program diet, kita bicara proses. Kalau kita bicara proses, kita bicara waktu. Dan waktu tiap orang beda-beda. Ya. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ditanya berapa lama saya harus ikut program nih, kalau misalnya saya mau turunin target berat badan saya. 1-4 kilo itu average rata-rata adalah 1 bulan, teman-teman. Kemudian makin banyak PR-nya, makin banyak juga waktu yang harus teman-teman lakukan atau investasikan untuk teman-teman ikut programnya dan mendapatkan hasil dari program tersebut. Ya. Dan sebenarnya, lagi-lagi kita diinformasikan bahwa saking pintar dan sempurnanya tubuh kita diciptakan oleh Tuhan nih teman-teman, kita tidak mungkin akan turun berat badan terus-menerus walaupun kita menggunakan defisit kalori yang sama. Let's say lah misalnya kita bertahan dengan 1.200 kalori. 1.200 kalori itu di awal-awal mungkin akan berdampak cukup signifikan ke dalam program diet teman-teman. Akan tetapi tidak serta-merta setiap hari teman-teman akan turun berat badan. Kenapa? Karena tubuh itu masuk dalam kategori 2. Yang pertama adalah survival mode atau kategori bertahan hidup. Yang kedua adalah kategori homeostasis atau kategori menyeimbangkan. Yang pertama adalah survival mode. Tubuh atau otak itu selalu beradaptasi, selalu mencari cara agar kita tidak berada dalam kondisi yang selalu membuat tubuh kita mengalami yang namanya kerugian. Makanya selalu bertahan nih teman-teman. Nah, ketika teman-teman bicara tentang penurunan berat badan, serta-merta otak akan memproduksi hormon rasa lapar lebih banyak. Hormon Hormon ghrelin akan diproduksi lebih banyak di tubuh, sementara hormon leptin untuk rasa kenyang akan diturunkan. Supaya apa? Supaya teman-teman rasa laparnya meningkat. Itu salah satu ciri survival mode yang dilakukan oleh tubuh kita. Makanya ketika teman-teman bicara tentang weight loss, maka akan ada kalori yang turun, otomatis energi yang masuk berkurang, ya tubuh akan cari energi lain supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah homeostasis atau fase menyeimbangkan diri. Kalau teman-teman bicara misalnya dalam kondisi suhu lingkungan panas, otomatis teman-teman akan berkeringat. Kalau misalnya suhu lingkungan dingin, maka teman-teman otomatis frekuensi buang air kecilnya akan lebih banyak. Itu salah satu ciri dari fase menyeimbangkan suhu dan fase menyeimbangkan kadar cairan di dalam tubuh, atau biasa dikenal dengan istilah osmoregulasi sama termoregulasi. Nah, itu adalah salah satu ciri dari homeostasis, menyeimbangkan tubuh. Di program diet itu juga melakukan hal tersebut, teman-teman. Ambil contoh, misalnya teman-teman awal-awal program, teman-teman bisa turun 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Tapi ketika teman-teman masuk advance, teman-teman sudah mulai merasakan kenapa tren penurunan berat badannya tidak seperti kelas basic. Kenapa ya? Itu tadi, karena ada yang namanya homeostasis. Terus caranya gimana? Supaya saya tidak berlama-lama di fase homeostasis ini. Maka dari itu, kita perlu tahu dulu yang pertama. Ini yang paling penting. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa berat badan pasti stuck. Mau program diet apapun, teman-teman yang pernah coba gonta-ganti program diet pasti teman-teman lebih berpengalaman dibanding saya. Kalau saya cuma satu aja nih, saya belum pernah coba gonta. Saya cuma tahu teorinya, tapi saya nggak tahu gimana cara melakukannya dan segala macam. Saya bukan pelaku, saya cuma pengamat. Ya. Setahu saya berdasarkan teorinya teman-teman, apapun program dietnya, teman-teman let's say sebut apalah, low carb, IF, intermittent fasting, kemudian keto, kemudian apalah semua program diet atau strategi-strategi diet yang teman-teman lakukan, di awal-awal itu teman-teman pasti mengalami penurunan berat badan.
Pasti, teman-teman. Kenapa? Karena transformasi atau switching dari pola makan lama ke pola makan baru, dari kalori lama ke kalori baru, itu akan berdampak ke tubuh kita. Akan tetapi, teman-teman ingat, tubuh punya dua cara. Yang pertama adalah survival mode, bertahan hidup. Yang kedua adalah homeostasis. Lambat laun, teman-teman akan stuck BB-nya. Nah, biasanya tuh, ketika BB stuck, itu banyak sekali yang give up. Ini nggak berhasil nih. Coba program lain. Wah, akhirnya berhasil. Habis itu nanti stuck lagi. Nggak berhasil. Coba program lain. Nah, gitu teman-teman. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang jadi petualang diet ya. Program A, program B, program C, program D, semua program dicobain ya. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Yang perlu kita pahami sesadar-sadarnya, nomor satu, berat badan pasti stuck. Tapi tidak semua orang sama waktunya. Nah, ya, ada orang yang setelah 20 hari baru stuck, ada orang yang 10 hari udah stuck, ada orang yang 30 hari masih turun sampai akhirnya udah masuk ke fase 2 bulan baru stuck. It's okay, no problem. Yang penting kita sadar bahwa berat badan pasti stuck, teman-teman, ya. Maka dari itu, solusinya sebenarnya itu banyak, teman-teman. Kalau teman-teman cari solusi berat badan stuck di luar sana, itu ada banyak caranya. Dan biasanya banyak caranya itu yang berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah defisit kalori ngaco, ya. Ngaco itu maksudnya apa? Yang tadinya 1.200 coba 1.000, 1.000 coba jadi 900, 900 jadi coba 800. Oh my god. 800 kalori. Aduh, itu otak aja nggak cukup kasih makannya. Gimana 800 kalori? Saya nggak tahu tuh gimana makannya 800 kalori. Ya itu nomor satu strateginya biasanya. Ya, strateginya adalah berkaitan dengan asupan kalori harian. Strategi yang kedua adalah berkaitan dengan penyiksaan makan cukup sekali. Ya, biasanya makan cuma sekali, atau water fasting yang mana cuma minum air putih aja tapi tidak makan. Oh my god, ada apa? Apa yang ada di pikirannya? Ya, itu biasanya berkaitan dengan dua itu, teman. Nah, yang ketiga, ini yang paling getol yang sampai akhirnya ngebuat efeknya adalah tidak baik ke tubuh kita. Apa itu? Muscle loss, di mana teman-teman turun berat badan, tapi yang ternyata turun adalah otot. Ingat lagi, tadi di awal saya sebut apa? Komposisi tubuh, ada otot, air, lemak. Ketika teman-teman timbang, 80 kilo. 80 kilo itu adalah berat otot, ditambah berat air, ditambah berat lemak. Nah, ketika orang berupaya untuk keluar dari fase berat badan stuck, biasanya yang jadi bumerang itu adalah bukan lemaknya, bukan airnya, tapi ototnya. Kenapa? Karena biasanya disebabkan pola makannya terkait makronutrisi tidak diperhatikan. Makronutrisi adalah karbohidrat, protein, lemak. Nggak diperhatiin tuh. Yang mereka perhatikan apa? Kalori. Ya, makanya banyak orang yang turun berat badan itu yang turun adalah ototnya. Makanya kan teman-teman bisa lihat tuh ya, kan sering tuh teman-teman tanya, kalau saya turun berat badan 10 kilo atau 20 kilo, saya bakalan bergelambir nggak kulitnya? Atau saya akan bakalan kendor nggak? Saya akan kelihatan lebih tua nggak? Itu tuh biasanya tuh omongan-omongan netizen tuh kan, kamu ngapain sih diet, nanti kamu kelihatan lebih tua loh, kamu kelihatan akan bergelambir loh. Itu kenapa? Banyak orang di luar sana yang beranggapan seperti itu. Ya karena banyak buktinya, teman-teman. Hanya sekedar memperhatikan kalori tapi tidak memperhatikan makronutrisi, ya jadinya begitu tadi. Kulitnya bergelambir, kemudian tampak lebih tua, lebih kuyu, lebih lesu, lebih lemah, letih, lesu, gitu-gitulah ya. Makanya kalau teman-teman bicara tentang penurunan berat badan, maka teman-teman perlu juga perhatikan makronutrisinya. Sehingga apa? Sehingga yang turun adalah lemak. Otot tetap atau naik, ya. Nah, ini nih yang tadi saya sebutkan, crash diet atau yo-yo diet, di mana orang hanya fokus pada kalori, turun berat badan tapi perutnya bergelambir dan masih banyak lagi efek-efek negatif yang dirasakan, ya. Ini juga yang tadi saya sebutkan, yang mana kalau kita mau pengen dapetin hasil penurunan berat badan maksimal, di mana kondisi tubuh kita itu jadi lebih bugar, kemudian otot kita jadi naik, kemudian kita jadi lebih bertenaga, terus kulit kita nggak kendur, terus terlihat lebih muda, maka fokuslah
pada yang namanya fat loss, teman-teman. Yang mana kita pengen menurunkan lemak di tubuh kita. Body fat-nya turun, visceral fat-nya turun. Nah, caranya gimana? Caranya itu sebenarnya yang dianjurkan adalah dua hal, yaitu angkat beban dan penuhi kebutuhan protein. Tapi kan pertanyaannya sekarang adalah tidak semua orang itu bisa mengakomodir dan memfasilitasi dirinya untuk bisa angkat beban, terutama berkaitan dengan dumbbell, berkaitan dengan kettlebell, atau alat-alat lain yang mungkin saja bisa diinvestasikan jadi home gym, tapi butuh banyak faktor yang akhirnya banyak orang merasa bahwa kayaknya enggak lah angkat beban. Maka dari itu teman-teman, kami sadar betul dan kami buatlah yang namanya turbo program. Turbo program ini itu bisa memfasilitasi teman-teman untuk tetap menjaga massa otot, tapi di sisi lain teman-teman akan bisa mengalami yang namanya proses fat loss. Turbo program ini cocok banget buat teman-teman yang lagi ngejar deadline, cocok banget buat teman-teman yang belum bisa angkat beban, belum bisa punya waktu untuk olahraga lebih banyak, tapi pengen dapetin hasil dari program 3 hari ini. Programnya 3 hari aja teman-teman, meal plan-nya berbeda dengan meal plan advance. Maka dari itu, kalau teman-teman mau ikutan programnya, nanti ada syarat dan ketentuannya ya. Programnya full nutrisi, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kehilangan massa otot ya. Dan yang nomor 3 adalah pastikan teman-teman memanfaatkan kartu peserta advance teman-teman untuk bisa akses item-item terkait syarat dan ketentuan untuk ikutan turbo program ya. Nah, jadi turbo program ini spesial kenapa? Karena teman-teman tetap berada di kondisi defisit kalori, tetapi makronutrisi teman-teman, mikronutrisi teman-teman itu tetap terjaga sehingga balok nutrisinya itu bisa tetap kokoh teman-teman. Di mana karbohidrat, protein, lemaknya teman-teman tetap dapat, kemudian teman-teman bisa dapetin vitamin dan mineral, bahkan nih teman-teman, kebutuhan serat dan air itu tetap bisa tercukupi ketika teman-teman berada di turbo program ya. Dan program ini hanya 3 hari saja. Program 3 hari ini potensi penurunan berat badan adalah 1-4 kilo teman-teman. Dan yang kalau saya pribadi adalah saya paling suka melihat hasil dari fat loss-nya atau perubahan lingkar tubuhnya. Teman-teman bisa lihat lingkar perutnya itu dari 72 jadi 66 berkurang 6 cm. Kemudian lingkar berat badannya dari 69 jadi 66 berkurang 3 kilo. Kemudian ada juga yang dari lingkar perut dari 97 jadi 91 cm. Itu banyak banget teman-teman susutnya ya. Dan itu hanya dilakukan selama 3 hari program saja. Hasil berbeda-beda tiap individu. Nah ini juga teman-teman ada Kak Melinda turun 3 kilo, ada Kak Tiara turun 3,8 kilo, kemudian ada Kak Dia Ayu total turun 3,5 kilo. Teman-teman ini semua dihasilkan dari yang namanya program turbo yang dilakukan selama 3 hari saja. Ya, hasil berbeda-beda tiap individu. Nah, cara ikutnya gimana? Cara ikutnya adalah yang pertama, pastikan teman-teman punya item dari turbo program yang wajib. Nah, ini item wajibnya. Item wajibnya apa? Yang pertama, teman-teman harus punya personalized protein powder. Personalized protein powder ini digunakan untuk memberi rasa kenyang sekaligus juga memberi asupan protein yang mana untuk membangun massa otot teman-teman. Satu scoopnya itu 5 gram teman-teman proteinnya. Kalau shake satu porsinya itu adalah 9 gram. Jadi kalau teman-teman ikutan program turbo, teman-teman bisa tetap turun berat badan, fat loss turun, tapi juga massa ototnya tetap terjaga ya. Yang kedua, teman-teman perlu yang namanya herbal tea konsentrat. Herbal tea konsentrat ini berfungsi untuk metabolisme tubuh teman-teman. Yang ketiga adalah herbal alu konsentrat. Herbal alu konsentrat ini berfungsi untuk kesehatan pencernaan sekaligus juga membantu untuk membersihkan. Saya kurang suka sih redaksi kalimat membersihkannya itu. Tapi yang pasti herbal alu konsentrat ini membantu untuk masa membersihkan seakan-akan kotor. Ya intinya itulah teman-teman, lebih mudah ya, membersihkan kondisi sistem dari organ-organ sistem pencernaan kita. Oke, kemudian yang keempat adalah mixed fiber. Nah, mixed fiber ini favorit saya
Kenapa? Karena satu takarnya itu ada 5 gram, teman-teman. Luar biasa ya. 5 gram serat itu setara dengan kalau kita makan apel, terus makan pepaya dan segala macamnya, itu malah seratnya kurang. Sementara untuk mixed fiber, ini satu takaran sajinya adalah 5 gram. Kemudian mendukung kesehatan pencernaan, dan luar biasanya lagi adalah menjaga level kolesterol tetap dalam batas normal. Jadi teman-teman wajib punya mixed fiber. Dan yang terakhir, teman-teman juga perlu asupan lemak baik selama turbo program, yang mana teman-teman bisa dapatkan dari Herbalife Line. Jadi, teman-teman butuh Herbalife Line, personalized protein powder, herbal alu konsentrat, herbal tea konsentrat, dan mixed fiber. Dengan 5 item ini, maka teman-teman secara otomatis akan terdaftar di turbo program, ya. Atau teman-teman bisa tambahkan juga dengan item tambahannya, teman-teman bisa tambahkan multivitamin, mineral dan herbal tablet. Kemudian teman-teman bisa tambahkan nutrition aktif, ya. Ini untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Apa sih bedanya herbal tea sama nutrition aktif? Nih saya kasih tahu ya. Herbal tea konsentrat itu berfungsi untuk daya gerak motornya, teman-teman. Ya, kalau nutrition aktif ini berfungsi untuk menambah jumlah menambah jumlah motornya. Jadi berkaitan dengan mitokondria, ya. Kalau di sel-sel tubuh kita itu ada namanya powerhouse atau bagian sel yang berfungsi untuk membangkitkan energi atau memproduksi energi, namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini kalau kita perbanyak jumlahnya itu bisa menambah daya gerak proses metabolisme tubuh kita. Makanya nutrition aktif itu sangat bagus untuk membantu memaksimalkan proses metabolisme di tubuh kita. Nah, itu tadi bedanya dengan herbal tea, ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan dengan selulose juga. Nah, kalau selulose ini teman-teman, ini berkaitan dengan water retention. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman terlalu banyak makan garam, sodium, terlalu banyak makan karbo, kemudian terlalu banyak intensitas olahraganya, kemudian tidurnya terlalu lama, itu biasanya teman-teman akan mengalami yang namanya water retention atau pengikatan air dalam jumlah banyak di tubuh teman-teman. Maka dari itu dengan teman-teman konsumsi selulose, water retention-nya itu akan jauh lebih berkurang. Nah, jadi ini sangat-sangat bagus banget ya untuk kalau orang kata itu untuk singset, jadi kelihatan lebih slim ya, ini dari selulose. Kemudian teman-teman bisa tambahkan NRG, ini buat penyuka kopi. Kalau mau mulai mengurangi asupan kopinya, bisa ganti kafeinnya dengan kafein dari guaranin ya. Ini dari NRG. Kemudian ini buat teman-teman yang pengen healthy aging, menua dengan sehat, ini bagus banget green tea, 0 kalori teman-teman, tanpa pewarna buatan, aroma delimanya luar biasa. Oh, kalau pagi-pagi guys, minum ini sambil seruput-seruput, wah, seger ya. Nah, atau teman-teman bisa tambahkan Nightworks. Herbalife Line untuk menjaga kesehatan jantung dan otak, Nightworks menjaga kesehatan pembuluh darah. Nah, ibarat kata, rumah bagus tapi jalannya rusak. Makanya supaya rumah bagus, jalannya bagus, teman-teman butuh Nightworks untuk menjaga pembuluh darahnya tetap lentur, tetap bisa melancarkan peredaran darah dan melancarkan penyerapan sari-sari makanan di tubuh teman-teman. Ya, makanya kita butuh Herbalife Line, kita butuh juga Nightworks. Nah, semuanya ini teman-teman adalah bagian dari turbo program. Coach, saya kan programnya cuma 3 hari, tapi kenapa saya butuh banyak item supaya saya bisa ikutan program turbo? Seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman, program turbo ini 3 hari punya menu yang berbeda. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menjaga massa otot dan proses rekomposisi tubuh, dalam hal ini agar teman-teman bisa fat loss. Maka dari itu kita butuh 5 item ini. Kabar baiknya adalah setelah teman-teman selesai program turbo, teman-teman tetap bisa melanjutkan konsumsi item-item tadi. Item-item tadi itu kurang lebih bisa digunakan dalam jangka waktu 1 bulan, teman-teman. Jadi, teman-teman ibaratkan pada saat di awal-awal teman-teman pindahan rumah, teman-teman masih beres-beres sendirian. Kemudian tiba-tiba setelah teman-teman sudah selesai pindah rumah, teman-teman dapat 2 bantuan asisten rumah tangga. Atau dalam hal ini adalah ketika teman-teman baru aja mulai program advance, teman-teman mulai program dengan turbo, kemudian ditambah dengan 5 asisten rumah tangga tadi, maka proses program teman-teman akan jauh lebih maksimal dan optimal ketika teman-teman sudah mengkombinasikan program teman-teman
dari yang namanya turbo dan melanjutkan dengan item-item tadi setelah teman-teman selesai turbo. Boleh nggak saya hanya order item-item yang bisa bantuin program saya nggak ikutan turbo? Nggak masalah juga teman-teman. Tapi pentingnya adalah teman-teman wajib order produk itu dengan kartu peserta advance teman-teman sendiri. Ya, jadi hubungi coach teman-teman agar bisa dipandu untuk order produk sendiri. Kenapa saya harus order produk sendiri? Kenapa saya harus order produk dengan kartu peserta advance saya? Jawabannya adalah berkaitan dengan volume point, teman-teman. Setiap item produk Herbalife itu ada namanya volume point. Volume point itu adalah satuan dari produk Herbalife. Seperti kalau misalnya kita beli beras ada kilogram, beri bahan bakar ada liter dan segala macamnya. Nah, semua produk-produk Herbalife atau item-itemnya ini punya satuan namanya volume point, teman-teman. Dan volume point ini beda-beda tiap item, ya. Nah, volume point ini digunakan untuk apa sih, Coach? Jadi gini, ketika teman-teman masuk di kelas advance, teman-teman secara otomatis mengaktifkan kartu peserta advance teman-teman, yang mana teman-teman punya hak diskon 25% seumur hidup. Teman-teman bisa belanja di 90 negara yang ada kantor Herbalife-nya, teman-teman bisa akses situs Herbalife-nya, teman-teman bisa akses 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya, dan teman-teman bisa menikmati hak diskon 25% seumur hidup sambil teman-teman tetap bisa di-coaching oleh coach teman-teman, ya. Tapi secara tidak langsung teman-teman juga membuka peluang untuk bisa menjadi seorang premium member. Premium member itu apa lagi? Premium member itu secara ilustrasi sederhananya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman belum aktivasi kartu peserta advance teman-teman, dan teman-teman pengen cobain 3 item ini, Shake, NRG, Herbal Alu, maka teman-teman akan bayar 1.425.000. Tapi ketika teman-teman aktivasi menggunakan kartu peserta advance teman-teman bisa hemat kurang lebih 330 ribuan untuk 3 item ini. Nah, premium member itu adalah hak diskon 35%. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, dari 25%, teman-teman berpeluang untuk meningkatkan hak diskon teman-teman menjadi 35%. 35% adalah seorang premium member. Caranya gimana? Untuk menjadi seorang premium member, teman-teman punya 2 cara. Cara pertama adalah teman-teman langsung order produk Herbalife dengan kartu peserta advance teman-teman senilai kurang lebih minimal 500 total volume point. Ya, 500 total volume point, teman-teman. Atau teman-teman bisa cara yang kedua, akumulasi. Minggu pertama 100, minggu kedua 200, minggu ketiga 200. Itu teman-teman langsung total 500 volume point, ya. Yang penting berlaku di 1 bulan aja. Ini misalnya di bulan Januari. Selesai di bulan Januari, teman-teman akan mulai dari nol lagi ya di bulan Februari kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman pengen jadi premium member, teman-teman akan konsumsi jauh lebih hemat. Ya, karena teman-teman punya hak diskon 35% seumur hidup tidak akan berkurang. Yang tadinya teman-teman hemat 300 ribuan, sekarang teman-teman bisa hemat 460 ribu, bahkan bisa hemat lebih besar dibanding kalau teman-teman punya hak diskon 25%. Keuntungannya apa kalau teman-teman jadi premium member? Yang pertama adalah teman-teman bisa beli produk di kantor Herbalife dengan diskon 35% seumur hidup, seterusnya tidak akan turun lagi ke 25%. Kemudian teman-teman punya potensi untuk meningkatkan hak diskon teman-teman menjadi 42% dan menjadi 50%. Nah, ya. Terus yang ketiga, teman-teman, setiap pembelian produk langsung ke kantor Herbalife dengan menggunakan kartu peserta advance teman-teman, itu bisa terhitung sebagai akumulasi volume point untuk meningkatkan hak diskon teman-teman. Dan, nah ini yang paling penting, dengan teman-teman menjadi premium member, teman-teman secara otomatis akan terdaftar program selama 3 bulan tanpa biaya registrasi. Jadi teman-teman nggak perlu bayar advance lagi, teman-teman nggak perlu bayar basic lagi, teman-teman nggak perlu bayar turbo lagi, teman-teman nggak perlu bayar desert program lagi, dan masih banyak lagi program-program lain yang akan teman-teman dapatkan tanpa perlu teman-teman bayar lagi, ya, dengan 3 bulan ke depan. Oke? Nah ini teman-teman hasil dari beberapa senior yang sudah memanfaatkan keuntungan 35% menjadi seorang premium member. Ini contohnya dari 69,2 jadi 59,9, wah perubahannya luar biasa. Kemudian ini dari 82 jadi 72, total turun 10 kilo. Kemudian ini Mbak Megawati total langsing 15 kilo setelah memutuskan untuk
menjadi seorang premium member, teman-teman. Nah, ini juga Bu Yuni total langsing dari 82 kilo jadi 65 kilo setelah memutuskan untuk menjadi seorang premium member. Dan ini juga Mbak Naning, wah, kisahnya ini legend nih teman-teman ya. Mbak Naning waktu itu mengejar target untuk menikahkan anaknya, jadi pengen turun berat badan karena berkaitan dengan ukuran baju, jadi punya target, memutuskan untuk ikutan turbo, kemudian jadi premium member. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pada saat nikahan anaknya tidak ada yang kenal. Semua mencari Mbak Naning, tapi Mbak Naning yang lama sudah tidak ada. Yang ada sekarang Mbak Naning yang baru. Setelah total turun 20 kilo, dengan usia menjelang 60 tahun, teman-teman. Ya, usia beliau udah 54 tahun waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, kenapa juga teman-teman harus menggunakan kartu peserta advance teman-teman sendiri? Karena Herbalife sudah memberikan informasi sejak tahun 2019, teman-teman. Herbalife tidak bertanggung jawab atas hal apapun yang terjadi, kerugian apapun yang terjadi ketika teman-teman mendapatkan produk-produk Herbalife di luar jalur resmi. Ya, misalnya teman-teman beli di mana atau dapat di mana, itu kalau ada apa-apa tidak bertanggung jawab Herbalife-nya. Oke. Yang kedua adalah sudah ada di e-book. Di e-book juga sudah dijelaskan, teman-teman diharapkan menggunakan kartu peserta advance teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa memanfaatkannya, teman-teman bisa tanya ke coach-nya untuk dipandu dan dibantu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa penting? Karena 3 bulan dari sekarang, teman-teman. Enggak 3 bulan, 2 bulan dari sekarang, itu kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka dari itu, lanjut lagi nanti di Lebaran. Ini momentum yang sangat luar biasa, bagus banget, teman-teman. Januari, Februari, Maret kita puasa, April, oh my God, semua orang akan pangling pada saat Lebaran, ya. Apalagi Lebaran tahun ini, insya Allah nih, sekarang PPKM udah mulai dicabut nih. Berarti kita udah mulai lebih leluasa untuk silaturahim, lebih leluasa untuk bertemu banyak orang. Oh, kalau dulu kan kita Lebaran di rumah aja, kalau badannya gemuk juga nggak masalah. Terus sekarang nih teman-teman, ini momentum yang sangat pas nih buat kita untuk menyelesaikan target sebelum Lebaran, Januari, Februari, Maret, pas banget teman-teman. Maka dari itu, mulai dari masuk ikutan program Turbo yang akan kita mulai di tanggal 18, 19, 20 Januari. Masih ada waktu untuk teman-teman berkomunikasi, berdiskusi, apakah saya bisa ikutan program turbonya atau nanti saja, ya itu balik lagi ke keputusan teman-teman semua ya. Sekali lagi, saya menginformasikan ke teman-teman semua bahwa ini adalah momen yang pas, sekaligus juga ini adalah waktu yang cocok buat kita merekomposis tubuh kita dengan memanfaatkan turbo program. Turbo program bukan jalan pintas, turbo program adalah fast track, salah satu cara atau strategi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan metabolisme, yang mana dalam waktu 3 hari kita bisa dapetin hasil yang cukup maksimal dan optimal. Saya rasa teman-teman itu aja. Terima kasih atas waktunya. Kalau teman-teman ada hal-hal yang kurang jelas, silakan diskusikan dengan coachnya masing-masing. Kalau saya nggak salah nih, tapi nanti coba ditanya ke coachnya ya. Ada banyak promosi atau ada banyak penawaran kalau teman-teman mau ikutan turbo program. Nah, penawarannya apa? Saya kurang tahu juga. Coba tanya ke coachnya masing-masing. Bisa aja merchandise, bisa aja free ongkir, potongan harga atau apalah. Teman-teman bisa diskusi, tanya-tanya ke coachnya. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di sesi Zoom berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.